Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengecer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan, selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lagi viral soal LPG 3 kiloan dan bahkan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Nampaknya ya ini hidup di negara kaya begitu kan ya, tapi dipaksa untuk miskin. Kemana kaum 58% kemarin yang oke gas ya? Artinya apa? Artinya bahwa daripada membunuh usaha rakyat kecil yang jadi pengecer gas LPG 3 kiloan, ya ada baiknya lah ya seorang Prabowo ya seharusnya memantau itu SPBE yang nakal, yang menyuntik tabung-tabung gas non subsidi dengan gas subsidi. Di situ banyak terjadi kebocoran anggaran subsidi ya. Jangan serahkan pada Bahlil ya, jangan serahkan pada Bahlil. Bahlil tahu apa begitu? Masa statusnya agen lalu kemudian dijadikan pangkal di situ, dan itu pun harus menunjukkan KTP. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya, buat apa ya? Ya, Ibu jangan sembarangan. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Ibu, bukan. Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. Timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Kita nyari udah muter-muter ya Pak. Udah dibatas Bu. Udah Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, jangan. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik. Udah. Kenapa di negara kita ini tidak membuat regulasi yang kemudian menindak orang-orang itu? Jadi masih banyak orang kaya yang menggunakan subsidi. Kenapa tidak ditindak? Itu sebenarnya. Jadi kalau meresahkan rakyat kecil, dampaknya rakyat kecil ini gimana? Ya, makanya Prabowo ini seharusnya pecat Bahlil, ganti yang lain. Kalau urusan ini dipasrahkan sama Bahlil, wah, saya tidak yakin dan masih pesimis. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini begitu kan ya, orang-orang akan melihat kenapa sih ya hal-hal yang masalah seperti ini kok seolah-olah ya dampaknya kepada rakyat kecil. Orang-orang kaya kemana ya, beli ya LPG 3 kiloan, mereka tidak ditindak kok begitu kan. Coba cek dah orang-orang yang kaya. Jadi saya kira ini yang menjadi pertanggungjawaban kepada Bahlil ya sebagai menterinya. Kalau tidak bisa bekerja, ya mending pecat aja. Masa masyarakat rakyat kecil begitu kan ya harus ngantri sedemikian rupa. Kok sampai begini amat ya? Kok sampai begini amat ya? Tabungnya mana? Ya Allah. Sampai begini banget ya. Ya Allah.
Sehingga ada orang yang kabarnya meninggal ya akibat kelelahan menunggu LPG 3 kiloan ini. Ini kan ngeri, siapa yang harus bertanggung jawab sekarang ini? Ya, apakah Prabowo? Apakah siapa begitu? Jadi yang jelas ya, dengan adanya seperti ini, maka orang-orang akan melihat bahwa di era Prabowo ini, pemerintahan Prabowo, justru bukan Prabowo-nya sendiri yang mengacak-acak, justru itu menterinya sendiri malahan ya. Ya kasihan banget lah rakyat kecil ya, lagi susah ngantri LPG sana sini begitu kan. Katanya negara kita adalah negara kaya. Kemana sekarang? Kan itu pertanyaannya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen begitu kan ini ya. Penampakan 58% pendukung Prabowo. Bahkan ya ada yang mengatakan ya, pertanyaan saya sebagai rakyat jelata, apa sebuah keputusan yang langsung berdampak ya masyarakat itu tanpa sosialisasi dahulu? Atau simulasi jika plan A dampak seperti apa, plan B dampak seperti apa. Itu sudah dulu pernah dikatakan begitu kan ya. Tapi ya Bahlil tetap ya ingin membuat regulasi-regulasi yang ada. Tapi saya kira dengan regulasi yang seperti ini, saya kira tidak tepat sasaran juga ya. Kalau dibuat pangkalan ya 100 meter begitu kan ada pangkalan, terus kemudian yang lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya penyampaian Bahlil ini sebenarnya begitu menurut saya pribadi, kalau ingin menertibkan itu ya, seharusnya yang harus kita tertibkan adalah orang-orang yang kaya. Apakah masih menggunakan LPG 3 kiloan? Apakah juga seorang Bahlil di rumahnya juga pakai LPG 3 kiloan? Kan itu yang mesti dipertanyakan dan itu yang seharusnya ditindak. Terus kemudian ya orang-orang yang memainkan menyuntik yang kemudian seolah-olah LPG dikurangi, menyuntik sana sini begitu kan. Pada akhirnya orang-orang ini kan sekarang ini bebas. Jadi ada oknum-oknum di balik ini semua begitu kan. Makanya ini harus benar-benar ditindak. Sejak dulu, sejak di era Jokowi ya hanya itu-itu aja mereka. Masa membeli LPG harus menunjukkan KTP, ini gimana? Agak lucu di negara ini. Si Bahlil emang bahlul ya. Mekanismenya saja baru akan dibuat, tapi larangan buat pengecer sudah diterapkan. Akibatnya terjadi antrian panjang, rakyat di mana-mana, bikin malu pemerintahan Prabowo saja. Betul ya. Jadi mau tidak mau ya pecat saja Bahlil. Kalau semuanya ini dipasrahkan sama Bahlil, tidak bisa begitu kan ya. Masa belum ada mekanismenya saja baru akan dibuat begitu kan ya. Tapi larangan buat pengecer sudah diterapkan. Ini kan ngeri sedap pada akhirnya. Artinya apa? Artinya ya para masyarakat yang menampung ya LPG di situ yang dibuat sebagai agen, nah lagi tidak ada agen di situ. Makanya disebut di situ mungkin akan menaikkan bukan lagi jadi agen, tapi menjadi statusnya adalah pangkalan. Orang-orang itu akan datang ke situ, ke pangkalan itu untuk membeli LPG dan itu harus membuktikan ya menunjukkan KTP asli. Ini kan lucu di negara kita ini ya. Jadi negara kaya seperti Indonesia nampaknya dipaksa untuk menjadi ya negara seolah-olah tidak maju. Katanya negara emas, katanya Indonesia maju begitu kan ya. Jadi kalau sudah seperti ini sangat-sangat tidak kooperatif dalam artian bahwa hanya membuat regulasi asal-asalan. Ini lucu logikanya pada akhirnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah lah ya. Inilah akibatnya kalau orang-orang titipan Jokowi diletakkan ya di pemerintahan Prabowo, bos. Pada akhirnya kan seperti itu. Jadi maksud saya adalah ya jangan pasrahkan sama Bahlil ya. Memang Bahlil ya saya kira selama ini apa prestasi Bahlil begitu dalam dunia kementerian begitu. Kayaknya hanya itu aja mereka ya. Jadi saya kira ini banyak perdebatan yang muncul pada akhirnya ya. Jadi saya kira banyak yang akan menjadi spekulasi begitu sehingga ini yang berdampak kepada Prabowo. Nah, nama Prabowo ini tercoreng karena sebagai presiden pastinya. Ini beli gas LPG 3 kilo kini dari pangkalan. Pertamina jamin harga lebih murah kabarnya ya. Jadi di pangkalan itu saya kira kalau jujur ya silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya
pasti memainkan harga. Tidak mungkin di situ. Ini, saya pedagang sembako kecil di daerah udah punya NEB ya, udah nyoba masuk ke kemitraan Pertamina untuk menjadi penyalur ya LPG 3 kiloan. Ternyata syarat yang diminta rekening koran 3 bulan terakhir dan rek ya deposit ya, perdagangan kecil ya mana punya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ribet sambil jalan saja, cepat gasnya ya, andai adain dulu ya. Pengen masa ini emak-emak. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya tidak heran dari seorang Jokowi 2 periode sampai sekarang yang diributkan adalah masalah soal LPG. Yang diributkan masalah regulasi LPG. Kenapa tidak ada solusi pemerintah ini? Kementerian sudah digaji dengan besar ya. Presiden dan wakil presiden digaji ya dengan banyak begitu oleh rakyat. Kenapa tidak membuat regulasi yang tak begitu kan? Biar solusinya cepat. Kenapa di era Jokowi begitu kan? Ya masih ribut masalah soal LPG. Nah, ini kan siapa yang bisa bekerja sebenarnya? Siapa yang bisa bekerja? Kalau tidak bisa bekerja, karena hanya bulat masalah regulasi sana sini, rakyat dibuat pusing sana sini. Ngapain membuat regulasi itu? Ya, memanglah bahlul begitu kan. Jadi saya kira ini banyak perdebatan yang muncul saat ini begitu. Coba kita baca ya beritanya. Ini beritanya menarik loh ya. Makanya saya setuju sekali kalau Prabowo harus pecat Bahlil imbas bikin gaduh LPG 3 kilo. Ya silakan. Saya setuju begitu kan. Karena kinerja Bahlil ini bagi kami ya belum menunjukkan eksistensi bagaimana di 100 hari kepemimpinan seorang menteri energi begitu kan ya, menteri SDM itu ya. Bahkan hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespon soal fenomena antrian panjang masyarakat. Jadi yang menjadi yang menjadi dampak itu adalah masyarakat. Ada yang sampai meninggal karena antri begitu kan ya, mendapatkan LPG. Kabarnya kelelahan. Ini sangat merugikan sekali begitu. Dampaknya sangat luar biasa. Ya, buat apa buat regulasi seperti ini? Yang justru ditindak di situ adalah orang-orang yang memainkan peran di situ, begitu kan? LPG yang subsidi, begitu kan, disuntikan kepada non subsidi, ya atau bagaimana? Atau bisa saja sebaliknya, ya yang agak lebih murah begitu kan disuntikan kepada non subsidi ya, yang pada akhirnya orang-orang ya silakan apakah orang kaya juga menggunakan LPG secara subsidi atau bagaimana. Kita lihat saja ya, pasti seharusnya itu ditindak ya. Tapi kalau seperti ini ya saya kira ngapain omon-omon aja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.